Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara impor soal untuk kuis atau ujian secara otomatis dari Microsoft Word ke Google Form. Nah, cara ini mungkin akan berguna bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang melaksanakan pembelajaran online, karena biasanya kita melakukan ujian atau kuisnya juga secara online. Jadi untuk mempersingkat waktu ketika mengupload soal Google Form, jadi nggak perlu copy paste satu-satu, kita bisa pakai form builder ini nanti. Nah, sekarang saya akan tunjukkan caranya. Kita buka dulu Google Formnya. Kita buka docs.google.com/forms. Kemudian kita buka formulir baru di sini. Ada tanda plus ini ya. Kita kasih nama saja, misalkan kuis statistika gitu ya. Nah, kemudian untuk mengimpor otomatis kita perlu add-on atau perlu pengaya, namanya form builder. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman semuanya belum punya ini, perlu diinstal dulu. Cara installnya klik di sini, ada titik 3 ini. Kemudian pilih add-on. Kemudian di search saja form builder. Nah, yang ini. Nah, ini kalau punya saya sudah diinstal, tapi kalau punya Bapak Ibu belum diinstal, silahkan diinstal dulu. Atau supaya supaya tahu cara menginstalnya, saya uninstall dulu punya saya, kemudian saya install lagi di sini. Tinggal diizinkan, kemudian tinggal ditunggu. Oke, sudah berhasil diinstal. Nah, kalau sudah berhasil diinstal, ketika kita klik di sini add-on, ini ada pilihan form builder. Kemudian kita start. Nah, di sini muncul tab baru, pop-up baru. Nah, kita bisa import formnya ini dari mana? Bisa dari Google Form, Google Sheet, Google Docs, atau Google Slide. Nah, karena soal yang saya siapkan itu di Microsoft Word, saya nanti akan pilih yang Google Docs. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu soalnya. Kita buka soalnya. Ini saya punya soal kuis statistik gitu ya. Oh, ini sudah terbuka. Nah, format untuk file Word-nya seperti ini. Jadi sama seperti ketika kita membuat soal pada umumnya, nomor kemudian pilihan ABCD. Cuman untuk nomor saya sarankan jangan pakai numbering. Jadi kalau dikasih nomornya manual, ini bukan numbering. Jadi tidak aktif numberingnya. Tapi untuk opsinya ABCD-nya boleh. Kenapa kok untuk nomornya tidak boleh pakai numbering? Karena kalau pakai numbering nanti antara 1, 2, 3 ini akan dihitung secara continuous. Jadi nggak terpecah-pecah menjadi beberapa nomor gitu. Jadi nanti harus ngedit lagi. Nah, untuk Microsoft Word biasanya kita kan defaultnya pakai numbering ya. Misalkan kita ketik angka kemudian spasi, itu Microsoft Word biasanya akan mendeteksi ini sebagai numbering. Nah, langsung otomatis jadi numbering kan. Nah, supaya tidak otomatis jadi numbering, kita klik di sini autocorrect optionnya ini, kemudian di undo. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bukan numbering lagi. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Kemudian bisa kita close. Nah, filenya di sini. Ini masih di Microsoft Word. Nah, sekarang kita harus mengubah ini ke Google Docs. Caranya kita upload ke Google Drive kita. Kita buka drive.google.com. Kemudian
masuk ke akunnya masing-masing, kemudian kita tinggal drag saja ini ke Google Docs-nya. Nah, di drag di sini, copy. Oke, sudah selesai terupload. Kita bisa buka. Nah, kemudian kita pilih di sini buka dengan Google Dokumen. Nah, kemudian untuk menyimpan dalam bentuk ini, formatnya masih .docx, jadi masih format Microsoft Word. Untuk mengubah ini ke dalam format Google Docs, pilih di sini File, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, ini kita sudah menyiapkan file Google Docs-nya. Ini bisa kita close. Sekarang kita tinggal panggil di form builder-nya. Jadi formatnya adalah Google Doc, kita pilih Google Doc. Kemudian kita pilih filenya tadi apa? Tadi namanya quiz statistika Hanif ya. Kita tinggal pilih ini, double klik atau di select. Nah, ini sedang proses impor. Kita tinggal menunggu. Sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ini sudah otomatis terimpor soal-soal tadi, jadi kita tidak perlu copy paste satu persatu. Nah, di sini juga kalau kita mau edit juga bisa. Defaultnya ini adalah multiple choice karena tadi memang bentuk aslinya multiple choice, tapi kalau mau kita ubah menjadi text box atau drop down juga bisa. Tapi kalau ini untuk quiz tentu saja adalah formatnya multiple choice. Kemudian kalau sudah, kita tinggal import semuanya. Oke, semuanya sudah berhasil diimpor. Nah, ini formatnya akan jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu copy paste satu persatu. Karena ini hanya 5 butir, sebenarnya kalau di copy paste pun gak masalah, tapi kalau kita bikin 50 butir akan cukup melelahkan untuk mengcopy pastenya satu persatu. Nah, kemudian kita bisa tambahkan identitas di sini, misalkan nama ini kita aktifkan wajib diisinya, kemudian biasanya NIM gitu ya, atau nomor induk kalau siswa gitu ya. Nah, NIM juga kita bisa berikan validasi. Ini di sini adalah angka. Jadi siswa hanya boleh mengisikan angka di sini, nggak boleh ada huruf atau simbol. Nah, kalau mau dibuat ini menjadi section 2 atau 2 seksi yang berbeda, 2 bagian berbeda, kita tambahkan bagian ini. Misalkan di sini kita berikan instruksinya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sudah jadi. Sebenarnya sudah bisa di delivery ke siswa. Tapi kalau kita mau menghendaki Google Form melakukan scoring secara otomatis, kita harus set form ini menjadi bentuk quiz. Caranya, klik di sini ada gambar gear ini, setelan. Kita pilih yang quiz, kemudian kita aktifkan ini, jadikan ini sebagai quiz. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan ini, nanti Google Form bisa memberikan scoring secara otomatis berdasarkan kunci jawaban yang kita masukkan. Nah, kemudian di sini juga ada opsinya, ada rilis nilai. Apakah siswa bisa langsung melihat nilainya atau nanti? Kemudian juga responden dapat melihat apa saja. Pertanyaannya tidak terjawab, jawabannya benar, nilai poinnya berapa gitu ya. Ini opsional, mau diaktifkan atau dimatikan. Kalau ini untuk kuis biasanya saya aktifkan karena supaya siswa juga bisa belajar. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tinggal menentukan kunci jawabannya. Nah, di sini kita aktifkan kunci jawaban. Misalkan ini ya, termasuk angka interval apa, nilai akademik. Nah,
kemudian kita poinnya kita aktifkan 1, selesai. Kemudian nomor 2, jawabannya apa ini ya, angka yang dan memiliki rasio. Kemudian poinnya 1, selesai. Kemudian nomor 3, jawabannya apa ini, nominal ya, nominal. Kemudian poinnya 1, selesai. Nomor 4, jawabannya apa ini, karena jaraknya tidak diketahui, poinnya 1. Kemudian nomor 5, besarannya median, poinnya 1, selesai. Nah, ini sudah selesai, kita sudah membuat kuis beserta jawabannya. Jadi kalau nanti mau dikerjakan langsung bisa keluar scoringnya. Nah, kita kalau mau melihat previewnya klik di sini, perhatiin jauh. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Kita isi asal aja ya. Nah, ini kalau saya isi huruf nggak bisa, karena tadi kita buat validasi harus angka. Nah, kita ngisi asal aja, biar ada yang benar satu lah ya. Ini kita benarkan 1, yang lainnya ngasal aja, dicoba aja. Oke, kita tinggal kirim. Nah, karena tadi kita aktifkan peserta bisa melihat, mereka juga bisa melihat skornya. Nah, jadi mereka betul 1 dari 5. Kemudian yang salah mana saja, yang jawaban benarnya mana saja. Itu kalau untuk pembelajaran cukup baik. Tapi kalau untuk ujian akhir mungkin tidak perlu juga, peserta bisa melihat skor atau jawaban akhirnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau mendelivery ini ke siswa, kita tinggal klik di sini kirim. Kemudian kita pilih di sini ada linknya. Nah, link ini bisa kita copy kemudian kita kirimkan ke siswa. Atau kalau mau terbatas, kita bisa kirim ke email. Tuh. Oke, demikian cara impor soal dari Microsoft Word ke Google Form secara otomatis menggunakan form builder. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.